Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adrian Dua Permana dari kelompok 5 kelas CD dengan NIM 241252372. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi protein dan ini adalah PowerPoint dari kelompok kami. Selanjutnya, ini adalah nama-nama dari anggota kelompok kami. Dan yang pertama ada daftar isi yang berisi definisi umum, jenis-jenis, struktur, dan kesimpulan. Baik, ini adalah merupakan definisi umum dari protein. Protein sendiri adalah makromolekul kompleks yang merupakan polimer dari monomer asam amino. Asam-asam amino ini dihubungkan bersama oleh ikatan peptida, bentuk rantai panjang yang dapat terlipat menjadi struktur tiga dimensi. Yang spesifik untuk menjalankan fungsinya, protein terdiri dari unsur-unsur utama seperti karbon C, hidrogen H, oksigen O2, dan nitrogen N, dan seringkali juga mengandung unsur lainnya seperti sulfur, fosfor, dan logam. Berikutnya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu protein sederhana dan protein terkonjugasi. Protein sederhana, jika protein ini dihidrolisis, maka hanya akan menghasilkan asam amino. Komposisi unsur penyusunnya adalah 50% karbon, 7% hidrogen, 23% oksigen, dan 16% nitrogen, dan 0 sampai 3% belerang. Untuk protein terkonjugasi, jika protein ini dihidrolisis, maka akan menghasilkan asam amino dan senyawa organik atau anorganik. Komponen non-asam amino yang terkonjugasi pada struktur protein dinamakan gugus prostetik. Dengan contoh protein terkonjugasi adalah nukleoprotein, lipoprotein, fosforprotein, dan metaloprotein, dan glikoprotein. Selanjutnya kita memasuki tabel dari contoh protein terkonjugasi. Di sini terdapat 6 contoh, yaitu lipoprotein, glikoprotein, fosforprotein, hemoprotein, flavoprotein, dan metaloprotein. Kita lanjut saja. Dan ini adalah struktur dari protein. Yang pertama terdapat struktur primer, merupakan yang sederhana dengan urutan asam amino yang tersusun secara linear, yang mirip seperti tatanan dalam huruf dalam sebuah kata, dan tidak terjadi percabangan rantai. Struktur primer terbentuk melalui ikatan antara gugus amino dengan gugus A-karboksil. Ikatan terbentuk dinamakan ikatan peptida atau ikatan amina. Struktur ini dapat menentukan urutan suatu asam amino dari suatu polipeptida. Berikut ini adalah contoh struktur primer. Ini banyak rantainya. Dan kemudian yang kedua, terdapat struktur sekunder. Merupakan kombinasi antara struktur primer yang linear distabilkan oleh ikatan hidrogen antara gugus CO rangkap 2 dan rangkap 2 NH di sepanjang tulang belakang dipeptida. Dengan salah satu contoh struktur sekunder adalah A helix atau asam helix dan B pleatid. Struktur ini memiliki segmen-segmen dalam polipeptida yang terlilit atau terlipat secara berulang. Berikutnya, yang ketiga adalah struktur tersier. Adalah lapisan yang tumpang tindih di atas pola struktur sekunder yang terdiri atas pemutarbalikan dan yang tidak beraturan dari ikatan antara rantai, samping atau gugus R berbagai asam amino. Struktur ini merupakan konfigurasi tiga dimensi yang mengacu pada hubungan spesial antara struktur sekunder. Struktur ini distabilkan oleh empat macam ikatan, yaitu ikatan hidrogen, ikatan ionik, kovalen, dan hidrofobik. Dalam struktur ini, ikatan hidrofobik sangat penting dari protein. Asam amino yang memiliki sifat hidrofobik dan berikatan di bagian dalam protein globuler yang tidak berikatan dengan air. Sementara asam amino yang berikatan hidrofobik secara umum akan berada di sisi permukaan luar yang berikatan dengan air sekelilingnya. Dan berikutnya, yang keempat ada struktur kuaterner. Dalam gambaran dari pengaturan subunit atau promoter protein dalam ruang. Struktur ini memiliki dua atau lebih dari subunit protein dengan struktur tersier yang membentuk protein kompleks yang fungsional. Ikatan yang berperan dalam struktur ini adalah ikatan non-kovalen, yakni interaksi elektrostatik
hidrogen, dan hidrofobik. Protein non-kovalen yang terinteraksi elektrostatis, hidrogen, dan hidrofobik. Berikutnya, kita masuk dalam identifikasi uji. Yang pertama terdapat uji Biuret, di mana uji Biuret digunakan untuk menunjukkan adanya ikatan peptida dalam suatu zat yang akan diuji. Ikatan peptida menandakan adanya protein, dan ikatan peptida merupakan ikatan yang terbentuk ketika atom karbon dari gugus karboksil, suatu molekul, berikatan dengan atom nitrogen dari gugus amino molekul lain. Reaksi tersebut melepaskan molekul air, sehingga disebut reaksi kondensasi. Reaksi positif adanya protein pada sampel yang diuji ditandai dengan terbentuknya warna ungu. Dan di tabel ini terdapat percobaan yang menandakan warna ungu pada telur ayam kampung, tahu, telur ayam ras, kacang tanah rebus, dan telur bebek. Violet itu mendekati ungu ya. Kemudian kedua adalah uji ninhidrin. Reaksi ninhidrin merupakan uji untuk asam amino alfa yang dapat dilakukan dengan cara melarutkan 1 ml sampel dan ditambahkan 3-5 tetes larutan 1% ninhidrin. Selanjutnya, dipanaskan atau ditempatkan dalam air mendidih dengan ditunjukkan atau ditandai dengan positif mengandung protein, yaitu dengan adanya perubahan menjadi warna ungu biru. Dan di tabel tersebut, telur ayam, tahu, telur ayam ras, kacang tanah rebus, dan telur bebek yang teridentifikasi adanya mengandung protein. Berikutnya, terdapat kesimpulan dari keseluruhan materi PPT pada materi protein ini, yaitu protein adalah makromolekul penting penyusun tubuh yang tersusun dalam asam amino dan membentuk struktur yang berjenjang, primer, sekunder, tersier, dan hingga kuaterner. Berdasarkan kandungannya, protein dibagi menjadi protein sederhana dan juga protein terkonjugasi. Struktur protein menentukan bentuk dan fungsinya. Dengan identifikasi keberadaan protein dapat dilakukan melalui uji-uji yang saya sebutkan tadi, yaitu uji Biuret, uji Nihidrin, dan itulah. Kemudian secara keseluruhan, protein berperan vital dalam berbagai fungsi biologis dan dapat dikenali melalui reaksi warna khas pada uji kimianya. Dan sekian dari saya. Terima kasih untuk presentasi dan pemaparan materi protein. Dan saya Adriano, terima kasih telah